Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Di pertemuan sebelumnya, ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan pada pecahan. Ayo, anak ibu masih pada ingat nggak bagaimana caranya? Jika lupa, ditonton kembali video yang pernah ibu kirim sebelumnya ya. Di pertemuan hari ini, kita akan membahas pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Cara menyelesaikannya sama seperti pada penjumlahan pecahan. Untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut tersebut. Kita masuk di sini contoh. Contoh nomor 1. 9/15 dikurang 2/15. Karena di sini penyebutnya sama-sama 15, maka kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya, yaitu 9 dikurang 2 sama dengan 7. Jawabannya adalah 7/15. Selanjutnya nomor 2. 5/6 dikurang 2/4. Di sini ada penyebutnya 6 dan juga 4. Apa yang harus kita lakukan? Cari kelipatan dari 6. Berapa? 6, 12, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, dan sebagainya. Kita sudah menemukan kelipatan yang sama, yaitu 12. Ini dia. Maka kita tulis di sini 12, di sini juga 12. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 5, 10. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 2, 6. Udah sama penyebutnya, kita kurangkan pembilangnya. 10 dikurang 6, 4/12. Kita sederhanakan. Bagaimana caranya? Kita bisa ambil di sini 4/4. 4 dibagi 4, 1. 12 dibagi 4, 3. Inilah dia bentuk sederhananya. Jawabannya adalah 1/3. Contoh ketiga. 3/4/5 dikurang 2 1/2 sama dengan. Pertama kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya kan? 3 dikali 5, 15. Ditambah 4, 19. 19/5. Dikurang 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Ini dia, 5/2. Kita cari dulu KPK dari 5 dan 2. Kita menggunakan kelipatan seperti yang di atas tadi ya. Kelipatan dari 5 sama dengan 5, 10, 15, dan sebagainya. Ini 15 ya. Kemudian kelipatan dari 2. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Di sini kita menemukan kelipatan yang sama, yaitu 10. Maka kita tulis di sini 10, di sini juga 10. Lanjut, 10 dibagi 5, 2. 2 kali 19, 38. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 5, 25. Udah sama penyebutnya, sekarang kurangkan pembilangnya. 38 dikurang 25 sama dengan 13. 13/10. Kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? 13 dibagi 10. Ini 13 ya. 13 dibagi 10. 10 dikali berapa yang hasilnya 13 atau mendekati 13 tapi tidak lebih dari 13. 10 kali 1, 10. 10 kali 2, 20. Berarti kita pakai 10 kali 1. 10 kali 1, 10. Dikurang. Sama dengan 3. Maka jawabannya /, ingat ya, hasil letaknya di sini. 1. Sisa itu letaknya di atas. Jadi adalah 1, 3/10. Lanjut. Pengurangan pecahan desimal. Gunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Contohnya,
0,75 dikurang 0,52. Masih ingat kan bagaimana caranya? Luruskan dulu komanya. Satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan. Sekarang kita kurangkan. 5 dikurang 2, 3. 7 kurang 5, 2. 0 kurang 0, ya udah 0. Letakkan komanya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan cara yang di samping ini. 075 dikurang 052, jika 0 kita tutupi. Sama kan caranya, 5 kurang 2, 3, 7 kurang 5, 2. Di sini kita hanya tinggal menambahkan nolnya saja, yang ini. Info matematikanya, lihat. Untuk memudahkan pengurangan pecahan desimal, sebaiknya banyak angka yang di belakang koma disamakan dengan cara menambahkan 0 sebanyak yang diperlukan. Contoh ini ya, perhatikan contohnya. 0,7 dikurang 0,255. Nah, di sini kan 0,7. Supaya mudah untuk menghitungnya, tambahkan 2 angka 0 di sini. Nih, jadinya 0,7. 0 dikurang 0,255. 0 dikurang 5 cukup nggak? Enggak kan? Nih, Ibu tulis lagi di bawah ya. 0,700 dikurang dengan 0,255. 0 dikurang 5 cukup nggak? Enggak kan? 0 pinjam dari 0 yang ini. Cukup nggak dipinjam? Enggak. Si 0 ini pinjam dulu ya sama ini. Jadi yang di sini berapa? Yang di sini tinggal 6 karena dipinjam 10 sama ini. Ini 10. Ini masih 0. Kita pinjam ya dari sini, dari yang 0 yang di sini. Jadi ini nggak 10 lagi, tapi 9. Di sini yang 10. 10 dikurang 5, 5. Ini sisa berapa tadi? 9. 9 dikurang 5, 4. 6 dikurang 2, 4. Kemudian 0. Letakkan komanya di sini. Gitu ya cara ngitungnya. Kita masuk di contoh kedua. 0,8 ya. 0,8 dikurang 0,25. Ingat, tambahkan 0-nya di sini 1 supaya menyamakan sama bentuk yang ini. Jadinya 0,80 dikurang 0,25. 0 dikurang 5 cukup nggak? Enggak kan? Jadi si 0 pinjam dari 8. Pinjam ya 10, jadi yang 8 tinggal 7. Yang 0 jadi berapa? Jadi 10. 10 dikurang 5, 5. 7 dikurang 2, 5. 0 kurang 0, 0. Jadi jawabannya adalah 0,55. Lanjut soal nomor 3. 12,3 dikurang 9,25. Ingat ya, ditambahkan angkanya yang di belakang koma. 12,30 dikurang 9,25. 0 dikurang 5 bisa nggak? Nggak kan? 0 pinjam dari 3. Pinjam ya 10-nya, jadi 3-nya tinggal 2. 0 ini jadi 10. 10 dikurang 5, 5. 2 kurang 2, 0. 2 dikurang 9 nggak cukup, langsung aja. 12 kurang 9, 3. Maka jawabannya adalah 3,05. Coba bandingkan dengan yang di samping ini. Jika tidak ada komanya, jadinya 1230 dikurang 925. Sama angkanya ya, perbedaannya di mana? Hanya tinggal tambahkan nolnya. Jadi jangan bingung bagaimana cara menjumlahkan dan juga mengurangkan pecahan desimal. Lanjut ke pengurangan berbagai bentuk pecahan. Untuk menyelesaikannya, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Contohnya, 0,75 dikurang 50%. Di sini ada bentuk dua pecahan ya. Yang pertama desimal, yang kedua persen. Untuk cara pertama, bisa kita samakan pecahannya menjadi bentuk desimal.
Maka yang perlu kita ubah adalah si persen. 50% itu sama dengan 50/100. 50/100 itu adalah 0,5. Lanjut, jadi 0,75 dikurang 50%-nya tadi berapa? Ini kan 0,5, kita masukkan di sini. 0,75 dikurang 0,5. 0,75 dikurang 0,5. Nggak perlu tambah 0 sini ya, kalau untuk bawahnya. 5-nya, 5 kurang 0 ini. 5 kurang 0, 5. 7 kurang 5, 2. 0 kurang 0, 0. Inilah dia hasilnya, 0,25. Atau cara kedua, samakan pecahan menjadi bentuk persen. 0,75 itu sama dengan 75/100 dan 75/100 itu sama dengan 75%. Maka 75% dikurang 50% sama dengan 25%. Mudah kan? Caranya sama dengan yang sebelumnya. Hanya saja ini kan pengurangan, yang sebelumnya adalah penjumlahan. Nah, di sini ada tugas. Tugasnya di sini ada 5 soal. Bisa dikerjakan seperti biasa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.